Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa orang yang terjadi pada hari Thanksgiving. Ketika orang lain menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang dan melakukan jamuan makan, seorang wanita di California menghabiskan waktunya di hari Thanksgiving untuk melakukan tindak kriminal. Seperti apakah kisahnya? Mari kita mulai. Kasus penghilangan nyawa orang kali ini terjadi di Costa Mesa, California. Terjadi pada tanggal 28 November tahun 1991. Omaima Nelson adalah seorang wanita kelahiran Mesir yang tumbuh dan besar di area pemukiman kumuh dekat Sudan. Dikabarkan bahwa semasa kecil, Omaima sering mengalami kekerasan baik secara seksual, emosional, dan fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya juga sering menyiksa ibu Omaima sehingga pada suatu waktu ibunya mengajak Omaima untuk kabur dari rumah karena ia sudah tidak lagi kuat menghadapi sifat kasar ayah Omaima. Setelah berhasil kabur, Omaima dan ibunya harus tinggal di area kumuh yang letaknya berada dekat dengan pemakaman umum. Ketika Omaima menginjak usia 18 tahun, ia bertemu dengan seorang pria warga negara Amerika kaya raya yang bekerja di pabrik minyak. Omaima pun menjalin hubungan dengan pria Amerika itu karena ia melihat peluang untuk dapat keluar dari jerat kemiskinan. Mereka berdua pun akhirnya menikah dan pindah ke Amerika pada tahun 1986. Namun sayangnya, usia pernikahan mereka tidak berlangsung lama yang mengakibatkan Omaima harus berjuang seorang diri untuk mencari nafkah. Pada saat itu, Omaima belum begitu fasih untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Namun ia tidak putus asa. Ia pernah bekerja sebagai seorang penjaga anak dan ia juga pernah bekerja sebagai model. Namun, suatu ketika Omaima memilih untuk memulai melakukan tindak kriminal seperti mencuri agar dapat bertahan hidup. Omaima juga sering menjalin hubungan dengan pria hanya untuk memanipulasi mereka agar memberinya uang. Setelah mengumpulkan cukup uang, Omaima pun pindah ke California di mana ia bertemu dengan seorang pria bernama Bill Nelson. Karena keterlibatan Bill dalam aksi penyalahgunaan obat terlarang, ia pernah dipenjara selama 4 tahun hingga pada akhirnya Bill bertemu dengan Omaima di sebuah bar pada tahun 1991. Bill dan Omaima akhirnya menikah. Saat itu Bill berusia 56 tahun sedangkan Omaima berusia 23 tahun. Namun Omaima tidak tahu jika saat itu Bill ternyata belum sah cerai dari istri pertamanya. Hal ini membuat pernikahan Bill dan Omaima menjadi ilegal di mata hukum. Bill dan Omaima berbulan madu ke Texas dan Arkansas untuk menemui keluarga Bill. Namun Omaima tidak begitu disukai oleh keluarga Bill karena usia Omaima yang lebih muda dari Bill. Selesai berbulan madu, pasangan ini pun kembali ke California dan tinggal di apartemen milik Bill. Pada tanggal 1 Desember tahun 1991 pada pagi hari, seorang pria bernama Jose mendengar suara ketukan yang sangat keras dari pintu rumahnya. Jose mengintip dari jendela dan ia melihat sebuah mobil yang tidak ia kenal sedang terparkir di depan rumahnya. Jose tidak membuka pintu hingga mobil itu pergi. Akan tetapi, tidak lama kemudian mobil itu kembali dan Jose dapat melihat pengemudi mobil tersebut. Ternyata pengemudi mobil itu adalah Omaima. Dikabarkan bahwa Jose dan Omaima pernah menjalin hubungan asmara singkat. Omaima menangis dan badannya dipenuhi dengan luka dan memberitahu Jose bahwa ia disiksa oleh suaminya. Lalu Omaima membuka sebuah kantong sampah plastik dan memberitahu Jose bahwa ia telah menghilangkan nyawa suaminya ketika ia sedang membela diri. Karena panik, ia pun memotong-motong tubuh suaminya dan ia perlu bantuan Jose untuk menyingkirkannya. Omaima berkata, jika Jose membantunya, maka ia akan memberi Jose 2 buah motor dan uang tunai sebanyak $75.000. Mendengar permintaan Omaima, Jose pun menjadi sangat terkejut.
dan ia berkata kepada Omaima kalau ia akan segera menemui dia di apartemen milik Omaima dan menyuruhnya untuk segera pulang. Setelah Omaima pergi, Jose pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahu mereka tentang kejadian yang baru saja ia alami. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan Omaima sedang berada di dalam mobilnya. Polisi juga menemukan kantong plastik yang berisikan potongan tubuh seperti yang diceritakan oleh Jose. Polisi pun langsung menggeledah apartemen Omaima dan mereka menemukan beberapa buah koper dan kantong sampah plastik yang juga berisikan potongan tubuh manusia. Polisi juga menemukan sebuah alat setrika dan lampu yang sudah pecah dan dilumuri oleh darah. Mereka juga menemukan matras yang berlumuran dengan darah. Dan di dalam kamar, polisi menemukan tubuh manusia yang sudah dikuliti dan digantung di kamar mandi menggunakan gantungan baju. Darah masih menetes dari potongan tubuh itu. Di dapur, polisi menemukan alat penggorengan yang berisikan daging turki dan 2 buah tangan manusia. Tangan itu mengapung di genangan minyak goreng. Polisi juga menemukan tulang manusia serta potongan tubuh yang dimasak bersama dengan daging turki dan diberi saus cranberry. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kepala Bill di kulkas yang dibungkus dan telah dimasak. Ketika polisi bertanya kepada Omaima kepala siapa yang ada di kulkas, Omaima berkata itu adalah kepala seseorang yang telah dihabisi nyawanya oleh Bill. Dan Bill sedang berada di Florida untuk perjalanan bisnis. Omaima sering mengubah ceritanya. Ia berkata kepada polisi bahwa di dalam dirinya ada iblis dari Mesir. Iblis itu berbicara kepadanya dan menyuruhnya untuk menghabisi nyawa suaminya. Iblis itu juga menyuruh Omari untuk memotong tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa agar arwah suaminya bisa tenang. Omaima juga berulang kali memberitahu polisi jika suaminya suka menyiksanya dan ia perlu untuk menghabisi nyawa suaminya itu. Namun hasil visum dari rumah sakit menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Omaima. Dan luka pada tubuh Omaima ternyata dilakukan oleh Omaima sendiri dengan cara mencakar tubuhnya dan melukai tubuhnya memakai pisau. Pihak kepolisian berkesimpulan bahwa pada saat itu Omaima mengikat tubuh Bill untuk melakukan hubungan badan. Namun akhirnya Omaima mengetahui bahwa Bill sudah memiliki istri dan mengetahui bahwa pernikahannya dengan Bill adalah ilegal. Omaima pun meminta sejumlah uang kepada Bill, namun Bill menolak permintaan tersebut. Omaima menjadi sangat murka lalu memukul kepala Bill dan menusuk Bill dengan gunting lalu menguliti dan memotong tubuh Bill. Luka akibat benda tumpul di kepala Bill mengakibatkan ia harus merenggang nyawa. Beberapa potongan tubuh Bill tidak bisa ditemukan oleh pihak kepolisian, namun akhirnya Omaima berkata bahwa ia memasak rusuk Bill dan mencampurnya dengan saus barbecue. Omaima berkata, tidak ada daging yang rasanya semanis daging manusia dan daging Bill sangatlah manis. Namun Omari kemudian berkata yang ia ucapkan adalah bohong dan ia tidak pernah memakan tubuh suaminya. Di pengadilan, Omaima berkata ia memukul kepala Bill menggunakan lampu, menusuknya dengan gunting, lalu ia tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Pada bulan Januari tahun 1993, Omaima dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan Garden of Evil. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Bye!